Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Firdaus dari Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Di sini saya akan membuat simulasi menjadi pembina pramuka dari SKU nomor 12 Penegak, yaitu tentang menjelaskan sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang sejarah pramuka, baik itu sejarah pramuka yang ada di dunia maupun sejarah pramuka di Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya mohon kerjasamanya kepada kalian semua supaya acara ini atau kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan menjelaskan kepada kalian semua tentang sejarah pramuka. Nah, sebelum ke pembahasan, Kakak ingin meminta bantuan dulu untuk setiap ketuanya agar mengabsensi setiap anggota-anggotanya. Nanti setelah kegiatan ini selesai, bisa konfirmasi ke saya. Terima kasih. Sesuai dengan agenda kita kali ini, Kakak akan menjelaskan tentang sejarah pramuka. Nah, sejarah pramuka dunia sering dikaitkan dengan Lord Robert Baden-Powell of Belleville. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pramuka Dunia karena beliau sendiri yang menciptakan gerakan pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai di negara Inggris karena Baden-Powell sendiri berada di Inggris. Pramuka berasal dari kata praja muda karana yang merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Pramuka adalah suatu organisasi yang telah berkembang secara internasional dan seluruh masyarakat dunia telah menerima organisasi pramuka ini. Banyak sekali kontribusi dari Baden-Powell ini dalam gerakan pramuka, seperti mendekatkan para anggotanya dengan alam, sosial, bahkan dalam memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Alhasil, kegiatan pramuka ini bisa diterima oleh setiap orang di seluruh dunia. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Pramuka sendiri dikenal dengan istilah Scout. Nah, pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya. Sebutannya antara lain ada yang disebut dengan pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Selain itu, untuk kelompok anggota pramuka lainnya disebut dengan pembina pramuka, andalan, pelatih, pamongsaka, dan majelis pembimbing. Nah, kalian tahu gak? Dalam pramuka itu, ketika kalian ingin menjadi anggota pramuka,
kalian harus mengucapkan janji terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu nggak janji dalam pramuka disebut dengan apa? Ya, betul. Janji dalam pramuka disebut dengan satya. Oke, mungkin pengenalannya cukup sekian. Dan sekarang kita lanjut ke sejarah pramuka. Sejarah pramuka di dunia pertama kali diperkenalkan oleh Baden-Powell. Karena pada saat itu Baden-Powell menuliskan pengalamannya ke sebuah buku yang diberi judul dengan Scouting for Boys. Nah, Scouting for Boys ini berisi tentang panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun 1908. Buku ini sangat laris di Inggris, dan meskipun laris di Inggris, buku ini juga sangat laris di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, karena buku ini telah tersebar luas ke berbagai negara, banyak sekali organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki di berbagai belahan dunia. Nah, selang beberapa tahun, yaitu pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya, yaitu Agnes, mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan yang diberi nama dengan Girls Guide. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk bersiaga yang dinamai dengan CUB, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan anak serigala. Dan pada tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Roper Scout, yang dimana ini ditujukan kepada sekelompok remaja yang berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya, yaitu Roving to Success pada tahun 1922, yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Nah, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia yang diadakan di Olympia Hall, London. Nah, pada Jambore kali ini itu dihadiri oleh 34 negara dengan 800 peserta. Nah, di sini juga Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Nah, itulah tadi sejarah dari pramuka. Sebelum kita lanjut ke sejarah pramuka di Indonesia, kakak ingin memberikan sebuah permainan kepada kalian semua. Oke? Karena kakak dari pendidikan matematika, kakak ingin melakukan sulap matematika kepada kalian. Tapi kakak butuh satu orang untuk diajak sulap. Siapa yang ingin bermain? Angkat tangan. Oh ya, kamu silakan. Dengerin ya. Pilih satu angka dari 1 sampai 10 bebas. Jangan beritahu siapapun. Sudah? Ya, setelah itu kalikan dengan 2. Sudah? Setelah itu tambahkan dengan 8. Sudah? Lalu bagi dengan 2. Nah, setelah dibagi 2, kurangi dengan angka pertama yang kamu pilih. Sudah? Nah, kakak tahu jawabannya. Jawabannya pasti 6. Kita bentar-bentar, bukan 6. Kakak juga tahu jawabannya adalah 4. Bener gak? Nah, iya betul. Oke, jika kalian ingin tahu rahasianya seperti apa, kita akan membahas rahasianya setelah selesai kegiatan ini. Mari kita lanjut ke sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan sejarah pramuka di Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa sejarah pramuka di Indonesia itu memiliki 3 periode ya. Yang pertama ada periode masa penjajahan Belanda, ada periode pada masa penjajahan Jepang, dan ada periode pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk urutannya kita akan membahas sejarah pramuka yang ada di Indonesia dari masa periode penjajahan Belanda. Oke, kita mulai saja. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal
dengan 3 masa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada 3 masa, yaitu pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan setelah kemerdekaan Indonesia. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Gerakan pramuka di Indonesia bernama Nederland Indische Vereniging atau NIPV. Atau dalam bahasa Indonesia, kita bisa menyebutnya dengan istilah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930. Dan pada tahun 1931 berdiri Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Nah, BPPKI ini melakukan kegiatan yang disebut dengan Perkino. Kakak mau tanya nih, ada yang tahu Perkino gak? Oh, gak ada ya? Oke, saya jelaskan ya. Perkino adalah Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Nah, perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Jadi, kalian tahu gak Jambore itu awalnya dari mana? Nah, Jambore awalnya dari Perkino. Perkino itu adalah Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Nah, pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, Jepang menyerang kepada Belanda sehingga banyak tokoh Indonesia yang ditarik oleh Jepang untuk bergabung ke Jepang. Banyak tokoh kepanduan Indonesia juga yang ditarik masuk ke Pribodan, Peta, dan Seinegara. Pada saat itu, Jepang melarang adanya partai dan juga menganggap gerakan pramuka sebagai ancaman yang berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Tetapi, hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II. Nah, Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, para tokoh pandu Indonesia, meskipun waktu itu Jepang telah melarang untuk mengadakan gerakan pramuka, tetapi mereka mengadakan Perkino II. Nah, Perkino II ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan mengusir tentara Jepang. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia. Nah, Organisasi Pandu Rakyat Indonesia ini diadakan di Solo, yang menjadi wadah kepanduan seluruh Indonesia. Pada tahun 1961, terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi. Yang pertama, ada yang disebut dengan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Lalu, pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka pada setiap tanggal 14 Agustus. Jadi, sejarah kenapa kita selalu memperingati Hari Pramuka tanggal 14 Agustus itu pada awalnya karena gerakan pramuka sendiri diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kakak tentang sejarah pramuka. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bisa kalian cari atau bisa kalian temukan di berbagai sumber di internet ataupun di perpustakaan. Seperti itu. Jadi, untuk kegiatan kali ini kita tutup saja. Tetapi sebelum kita tutup, tadi kakak meminta kepada KM-nya untuk memberikan absensi, mana bisa di ya, terima kasih kepada setiap ketuanya ya. Saya lihat dulu. Alhamdulillah semuanya telah hadir. Mohon maaf
maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau salah dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kalian keluar, kalian siap-siap dulu untuk upacara penutupan. Terima kasih.